Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan altcoin itu adalah XEC. Nah, yang hari ini akan saya update teman-teman. Jadi seperti biasa, mungkin buat teman-teman yang mau request bisa tulis di kolom komentar bawah video. Mungkin besok akan saya lampirkan atau sampaikan altcoin update-nya, quick update-nya setelah coin, tapi dijadiin satu video. Ya mungkin kalian mau request VRA nih, Veracity atau BNB atau XRP dan lain sebagainya. Komen aja guys ya. Jadi kemarin udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Habar. Hari-hari sebelum-sebelumnya juga ini kita bisa lihat ya quick update beserta dengan Bitcoinnya. Contohnya seperti itulah teman-teman, buat yang belum tahu. Oke, jadi tanpa basa-basi di hari Minggu ini sebelumnya akan saya ucapkan dulu ya happy weekend buat teman-teman sekalian. Dan gak berasa besok udah Senin aja ya. Jadi ya kita lihat dulu nih untuk Bitcoin secara daily time frame. So far ya dia masih mendapatkan reaksi terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini secara daily ya. So ya kita bisa lihat di sini area pantulan sebelumnya menjadi area resisten, become support, dan posisi sekarang ini sedang mantul dikit ya. Jadi kalau misalkan secara daily dia masih meneruskan pemantulannya, at least kita ataupun saya pribadi mungkin bisa mengekspektasikan dia ngejar ke EMA 21 nih atau garis warna kuning ini. Jadi kita cek untuk make sure ya EMA 21 ya, garis warna kuning ini secara daily. Ya yang sebelumnya kita bisa lihat belum pernah di testing sama sekali, dan sekali dites langsung dijebol teman-teman. Ya jadi ini juga dekat sekali dengan area atau zona support sebelumnya pada pergerakan si Bitcoin. Jadi ya kita mungkin bisa bilang juga di sekitar 22.200-an, 22.300-an dolar itu menjadi next resist yang penting untuk si Bitcoin. Apakah memang dia masih lanjut naik ke kisaran situ untuk melanjutkan penguatannya atau sekedar retest untuk lanjut turun. Jadi kalau misalkan momentumnya masih sama seperti yang kemarin teman-teman, sebentar ya, masih sama seperti kemarin ini kalau secara daily ya. Jadi kalau secara daily dia naik ini perlahan gitu ya. Di sini naik perlahan atau malah cuman bikin tail candle aja sebelum dia mungkin aja untuk meneruskan penurunannya kembali nih. Ya jadi naik cuman buat retest aja sekitar area yang tadi sudah saya sampaikan untuk mungkin drop lagi, mungkin ngejar kisaran di bawah 21.000 dolar. Karena saya juga pengen merimain buat teman-teman sekalian, nanti tanggal 14 itu ada rilis data CPI. Itu sangat berpengaruh ke market. Dan juga untuk keputusan The Fed ya, salah satu indikator yang sangat berpengaruh untuk nanti The Fed mengambil keputusan kenaikan suku bunga yang akan datang, apakah tetap di 0,25 atau dinaikin ya di sekitar 0,5%. Ya, jadi itu yang perlu dipantau. Dan kalau memang nanti malah rilis data CPI-nya itu di luar ekspektasi ya, malah dia balik melonjak naik, market bisa kembali merah padam ya. Jadi itu sedikit reminder aja buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertujuan nanti gue tunggulah di bawah 21.000 atau nunggu di sekitar 20.000 ya. Bebas-bebas aja ya, tergantung dengan trade plan dan pertimbangan kalian masing-masing. Yang tentunya jangan all in teman-teman ya. Jadi untuk secara daily pun nggak bisa kita ataupun saya bahas terlalu banyak karena pergerakannya pun belum ada signifikan. Ini juga kemarin Sabtu, hari ini Minggu juga baru mantul dikit aja. Mungkin kita bisa expect dia sedikit mantul lagi sebelum kena reject lagi untuk lanjut turun karena menjelang rilis data CPI ya, bisa aja teman-teman ya. Karena kita bisa lihat juga ini terakhir kali tekanan dari seller ini benar-benar impulsif banget nih. Tuh ya. Kita bisa lihat nih red candle-nya itu impulsif banget. Jadi kalau misalkan kenaikannya pemantulan sangat korektif dan terdiri dari beberapa candle, mungkin bisa dimanfaatkan ya sama teman-teman. By the way, ini secara daily time frame. Ini untuk si Bitcoin secara hourly, khususnya 1 jam kita ataupun saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian untuk beberapa area krusial target untuk si Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan, bahkan di 2 hari lalu juga di update Bitcoin, kalau nggak salah saya juga sampaikan untuk outlook yang ini. Dan ya kemarin ini ada saya sampaikan juga ke teman-teman sekalian, kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dapat beberapa area krusial. Cuman yang perlu di note adalah kemarin ini terbentuk seperti si Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah channel. Dan bagian atasnya ini ya, ini kan trendline resistan yang sudah mampu di break dan di retest sama si Bitcoin. Kita bisa lihat bersama-sama di sini ya. Di sini udah mampu break ya, and then retest di sini. Kemudian dia berangsur melanjutkan penguatannya. Nah sekarang obstacle yang sedang dites sama si Bitcoin adalah di zona box warna kuning ini. Ya ini di sekitar 21.880 sampai di sekitar 21.976 dolar. Dimana pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resisten ya. Kemudian juga di situ adanya retracement 0,3 dari bantuan atau tarikan Fibo ya. Tarikan Fibo dari mana? Yang kemarin saya tarik ini dari swing high ke swing low terakhir si Bitcoin, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Jadi let's say kalau memang dia masih melanjutkan penguatannya, nge-spike lagi ya, mungkin kita bisa ekspektasikan dia ngejar ke sekitar retracement 0,6 atau sekitar 22.300 dolar ya, mendekati area situ.
Kita bisa lihat juga di situ ada ya golden ratio, dan secara zonasi juga pada pergerakan Bitcoin sebelumnya ini juga menjadi area support yang krusial ya, ketika dijebol ya atau longsor dari area situ become resistant gitu ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan atau dipantau di antara dua area ini. Kalau misalkan dia mengalami terus penguatan, tapi penguatannya itu cenderung korektif atau bertahap, makin lama makin struggling, mungkin baru bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Jadi untuk secara daily itu, kemudian target terdekatnya ketika memang dia naik untuk retest kemudian terbreakdown masih sama, terdekatnya di sekitar 21.400-an sampai 21.600-an dolar. Itu dulu terdekat. Kalau misalkan area ini jebol ya longsor, baru kita bisa berbicara areanya di bawah 21.000 dolar ya. Jadi ini palingan untuk secara time frame 1 jam ya. Jadi secara time frame 1 jam kalau kita lihat pun ya ini uptrend kecil. Ingat, ini uptrend kecil kalau kita lihat secara time frame kecilnya, bukan secara bigger picture ya. Jadi balik lagi, ini time frame kecil kita bisa lihat di sini low, ini high, higher low, higher high, higher low, ini higher high ya. Jadi ini kan kita bisa lihat juga ya uptrend untuk time frame kecil jangka pendek. Jadi kalau misalkan dia masih uptrend seperti ini, makin lama ya tetap higher high higher low, tapi makin kecil range-nya ya, kemudian dia mulai struggling, mungkin bikin tail candle lumayan panjang ke atas dan lain sebagainya, mungkin baru bisa dipertimbangkan yang mau short dan lain sebagainya gitu ya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoinnya dari time frame daily yang lebih besar dan juga hourly khususnya 1 jam untuk melihat beberapa area yang lebih detail lagi gitu ya teman-teman. Next, ini untuk quick update-nya si XEC ya, XEC. So far kalau misalkan dia ini masih ketahan di area sini teman-teman. Sebentar saya tandain dulu. Nah, di area sini. Dia masih ketahan. Ya di kisaran ini itu di sekitar berapa? Di sekitar 0,003355 sampai 3400 dolar teman-teman untuk si XEC. Ya kita bisa lihat walaupun dia sempat bikin tail candle atau ya bisa dibilang fake out juga. Cuman nih kalau yang menarik ya kita perhatikan di area sini. Ya kalau kita perhatikan ini itu area secara daily ini sempat dites pada 25 Januari 2023 teman-teman. Dan ini dites lagi pada 9 Februari 2023. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya di sini di testing. Ya saya coba geser ke samping dan di sini dites lagi nih dan mendapatkan reaksi. Jadi istilahnya dia seperti fake out, ngejemput liquidity ya buat ngeliquitin orang-orang, stop loss dan sebagainya. Akhirnya harga rebound lagi. Ya ini di sekitar 3307 dolar untuk si XCC. Untuk si XCC ini dia drop signifikan nih, ya kan, mengikuti Bitcoinnya juga, dan ini terbentuk seperti trend supportnya. Jadi kalau misalkan saya adjust sedikit seperti ini, makin lama makin ke atas untuk bagian bawahnya, tapi untuk bagian atasnya juga kita bisa lihat ya, makin lama ini makin istilahnya mulai struggling lah naiknya. So kalau misalkan kita ataupun teman-teman bisa perhatikan untuk area yang krusialnya mungkin di sekitar area sini ya, ini di sekitar area sini. Terakhir kali dia bikin ataupun ya bikin tail candle ke atas nih. Ya ini satu dan ini kedua nih. Ya ini di sekitar area 3478 sampai 3491 dolar lah, sekitar area situ. Jadi kalau misalkan nanti ya untuk si XCC dia masih lanjut naik dan somehow mulai ketahan di area sini ya, mulai mengalami pelemahan momentum, kemudian dia terbreakdown ya, ini kita bisa bilang juga bergerak di dalam channel atau rising wedge juga bisa gitu ya. Mungkin yang lebih konservatif ketika dia ada kena reject ya, kemudian dia bahkan terbreakdown dari trend supportnya ini gitu ya. Dan then ketika retest baru bisa mungkin dipertimbangkan untuk short. Ya, kalau short targetnya di kisaran berapa kita bisa pergunakan secara daily. Zonanya pun di sini ya 3355 sampai 3399 dolar untuk si XCC. Nah, kalau misalkan dia malah percepatan tren gitu. Oke, kalau misalkan dia lanjut naik percepatan tren, kita bisa gunakan terlebih dahulu aja menggunakan bantuan kakek Fibo ya. Kita ambil aja dari swing high terakhirnya dia di sini. Bentar ya, di sini ke swing low terakhirnya dia. Maka kita mendapati beberapa golden ratio, dan ya ini deket banget ya sama retracement 0,5 ya, di box hijau yang tadi sudah saya tandain. Jadi kalau misalkan dia ngambil sedikit lebih atas pun mungkin bisa dipertimbangkan untuk di sekitar retracement 0,6 nya. Nah ya di sekitar 3557 dolar lah. Kita juga bisa lihat sebelumnya ini sempat juga menjadi istilahnya support gitu ya. Biasanya kan become resistant. Cuman yang perlu diperhatikan untuk XCC ini, oh sorry guys, ini ternyata secara time frame 1 jam ya. Secara time frame 1 jam kita bisa lihat ya, ini karakteristiknya sering banget bikin tail candle panjang-panjang ke atas, berarti yang ngejemput liquidity ya, orang-orang kita bisa lihat di sini sering banget. Jadi mungkin bisa
prepare kalau misalkan dia nyentuh sini pun ya mungkin kita ataupun saya pribadi bisa expect dia bahkan bisa ngetes nih sampai area sini terakhir sebelum red candle besar muncul nih. Ini di sekitar 3605 sampai 3630 dolar ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman takut nih kena jarum lagi seperti di atas, mungkin bisa dipertimbangkan untuk area di sekitar sininya nih. Ya area sedikit yang lebih atas. Karena karakteristik dari SEC sendiri secara time frame 1 jam kita bisa lihat ya untuk jarum atas bawahnya ini ngeri banget gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman bisa expect kalau misalkan pun dia mengalami percepatan tren gitu ya, masih lanjut naik, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dua area lebih atas ini. Nah, kalau misalkan saja dari area sini dia udah kena reject, retest ya, kemudian kalian mengambil short ya, mungkin ini menjadi area target yang menurut saya masih make sense lah ya untuk dijadikan area targetnya, ya nggak muluk-muluk dan area terdekat aja. Jadi palingan ini yang bisa dipertimbangkan untuk XCC secara time frame 1 jam. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video sama profit.